Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Safira Ningrum dari Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan kali ini, saya akan membuat video praktik dan penyusunan skema klasifikasi arsip. Sebelum memulai praktik, saya akan menyampaikan beberapa teori mengenai skema klasifikasi arsip ini. Yang pertama yaitu pengertian arsip. Arsip secara umum adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan, yaitu pusat ingatan bagi seluruh kegiatan pekerjaan di mana surat atau warkat yang diproses berdasarkan pengklasifikasian atau penggolongan yang disusun, disimpan, dan dipelihara sedemikian rupa selama masih diperlukan. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pengertian arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi dapat disimpulkan bahwa arsip adalah kumpulan data, warkat, surat, atau naskah berupa kertas, berkas, foto, film, mikrofilm, rekaman suara, gambar peta, bagan, ataupun dokumen lain dalam segala bentuk dan sifatnya yang dibuat atau diterima oleh lembaga pemerintah, swasta, ataupun perorangan yang mempunyai kegunaan dan disusun menurut sistem tertentu untuk mempermudah dalam penyimpanan dan penemuan kembali dengan cepat dan tepat. Dalam berbagai aktivitas, arsip ini dapat berfungsi sebagai yang pertama sumber ingatan bagi organisasi, yang kedua sebagai sumber informasi, yang ketiga bahan penelitian, yang keempat bukti tertulis, dan yang kelima sebagai gambaran peristiwa masa lampau. Setelah itu kita akan masuk ke dalam tahapan penyusunan klasifikasi arsip. Berikut ini adalah beberapa tahapan dalam penyusunan skema klasifikasi arsip. Yang pertama yaitu melakukan analisis fungsi organisasi untuk mengetahui arsip apa yang tercipta dalam suatu fungsi organisasi. Yang kedua, klasifikasi disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi dan kegiatan organisasi. Yang ketiga, klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum ke khusus, yang terdiri dari pokok masalah, submasalah, dan sub-sub masalah. Setelah penyusunan klasifikasi, kode klasifikasi ditambahkan untuk mempermudah penyebutan klasifikasi. Berikut ini adalah cara penyusunan dari kode klasifikasi. Di sini, PM merupakan main subjek atau pokok masalah, dan 00 merupakan sub-subjek, sedangkan 01 merupakan sub-sub subjek. Di sini ada cara dari penyusunannya. Misalnya kita akan menyusun skema klasifikasi arsip dari pajak. Yang pertama yaitu kodenya KU00.00. Di sini KU merupakan main subjek dan 00 merupakan subsubjek dan 00 juga merupakan pajak. Jadi kode dari pajak yaitu KU.00.00. Setelah melakukan penyusunan klasifikasi arsip, kita akan masuk kepada penyusunan indeks relatif. Indeks relatif ini merupakan subsistem dari skema klasifikasi arsip. Fungsinya untuk memudahkan dalam pencarian golongan subjek saat melakukan penataan arsip atau filing. Dengan ditemukan golongan beserta kodenya, akan menentukan ke tempat penyimpanan arsip yang benar. Dengan demikian, akan memudahkan pula dalam penemuan kembalinya. Indeks relatif berbeda dengan daftar indeks. Indeks relatif disusun dari skema klasifikasi, sedangkan daftar indeks disusun dari indeks atau file berkas. Berikut ini adalah contoh dari penyusunan indeks relatif.
Penyusunan indeks relatif ini disusun berdasarkan abjad. Di sini merupakan kode klasifikasi dari asuransi kesehatan, dan subjek dari asuransi kesehatan ini adalah A, sedangkan pajak P. Selanjutnya kita akan melakukan pemberkasan arsip. Sistem pemberkasan ini adalah cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam peralatan menurut aturan yang telah direncanakan, termasuk proses penentuan indeks, kode penyusunan, dan penempatan arsip dengan cara yang sistematis sehingga dapat dengan mudah, cepat, dan tepat ditemukan bila diperlukan. Setelah itu kita masuk ke tujuan dari pemberkasan ini, yaitu ketepatan dan kecepatan dalam penemuan kembali, yaitu dapat mengantisipasi adanya dokumen yang hilang, efisiensi dalam penggunaan ruangan dan peralatan, serta mempermudah dalam penyusunannya. Setelah itu menyiapkan peralatan pemberkasan arsip. Yang pertama kita akan menyiapkan filing kabinet, yang kedua roll opak atau rak bergerak, yang ketiga sekat. Sekat ini berfungsi untuk mengelompokkan arsip berdasarkan urutan abjad, sehingga akan mempermudah untuk menemukan lokasi arsip secara tepat dan tepat. Setelah itu kita juga memerlukan folder. Setelah melakukan pemberkasan, kita akan melakukan penempatan pada arsip ini. Penempatan arsip ini merupakan kegiatan penempatan arsip di laci file atau rak file. Caranya dengan memasukkan arsip ke dalam folder dengan meletakkan bagian arsip di posisi sebelah kiri. Di dalam folder individual, arsip diletakkan berdasarkan urutan tanggal terbaru di bagian depan. Setelah melakukan penempatan, kita akan melakukan penemuan kembalinya, yaitu dengan melakukan pencarian, setelah itu pengeluaran arsip dari rak, setelah itu penulisan di sarana peminjaman, setelah itu melakukan pengembalian. Baiklah, itu merupakan materi dari penyusunan skema klasifikasi arsip. Setelah itu kita akan melakukan praktik dari penyusunan skema klasifikasi arsip tersebut. Di sini sudah tersedia beberapa arsip, map, serta folder tempat penyimpanan arsip. Selanjutnya kita akan menyusun pola klasifikasi dari kedua arsip ini. Yang pertama kita akan menyusun pola klasifikasi dari penilaian hasil belajar menggunakan pola kearsipan ini. Pertama kita menentukan pokok masalah dari penilaian hasil belajar ini. Di sini penilaian hasil belajar memiliki pokok masalah yaitu pendidikan dasar dan menengah dengan kode DM. Kemudian kita selanjutnya menentukan sub-subjeknya. Di sini sub-subjeknya yaitu pembinaan sekolah menengah atas dengan kode 03. Selanjutnya kode dari penilaian hasil belajar itu sendiri yaitu 03. Jadi pola klasifikasi dari penilaian hasil belajar ini yaitu DM titik 03 titik 03. Setelah menyusun pola klasifikasi tadi, kita masukkan ke dalam daftar indeks. Di sini penilaian hasil belajar memiliki kode indeks HA. Selanjutnya kita menyusun pola klasifikasi dari ijazah. Kita juga akan menggunakan pola klasifikasi kearsipan dari lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Pertama kita akan menentukan pokok masalah dari ijazah ini. Di sini ijazah termasuk ke dalam pokok permasalahan perkuliahan atau penyelenggaraan pendidikan dengan kode PP. Nah, selanjutnya kita akan mencari subsubjeknya. Di sini subsubjek dari ijazah yaitu ijazah dan transkrip dengan kode 03. Kemudian kode dari ijazah itu sendiri yaitu 00. Jadi pola klasifikasi dari ijazah ini yaitu PP titik 03 titik 00.
Setelah menyusun pola klasifikasinya, kita masukkan ke dalam daftar indeks. Di sini dapat kita lihat bahwa kode indeks dari ijazah itu yaitu IJ. Setelah menyusun kedua arsip ini ke dalam pola klasifikasi, selanjutnya kita akan masukkan ke dalam map sesuai dengan kode klasifikasi yang sudah kita buat tadi. Yang pertama, ini ijazah, kita masukkan ke dalam map sesuai dengan nama yang sudah kita kelompokkan tadi. Dan ini penilaian hasil belajar, kita masukkan juga sesuai dengan kode klasifikasi yang sudah kita susun tadi juga. Setelah dimasukkan ke dalam map, kita masukkan ke dalam tempat penyimpanan. Setelah melakukan penempatan arsip, selanjutnya kita akan melakukan penemuan kembali pada arsip yang telah disimpan tadi. Yang pertama, kita cari arsip yang akan kita pinjam dengan melihat kode klasifikasi yang telah kita beri tadi. Kemudian, kita keluarkan arsip dari rak penyimpanan. Setelah itu, tulis di sarana peminjaman arsip yang kita pinjam ini. Setelah meminjam arsip ini, kita letakkan kembali sesuai kode klasifikasi yang telah kita beri tadi di rak penyimpanan ini. Sekian video penyusunan skema klasifikasi arsip serta praktik dari pemberkasan arsip dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.